Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, jurusan Sistem Informasi Manajemen tahun 2024 semester 1, kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Lilistianingsih M.Com. Kami, kelompok 4, terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama atas nama Lufiatul Faro dengan NIM 12241600100. Selanjutnya ada Putri Amalia Ramadhani dengan NIM 12241600102. Selanjutnya ada Mailita Sumarna dengan NIM 12241600031. Selanjutnya ada Revan Nurul Fadila dengan NIM 12241600070. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Penggantian ASN dengan AI. Apa sih itu AI atau Artificial Intelligence? Adalah teknologi yang membuat mesin atau komputer bisa bekerja seperti manusia loh, bahkan lebih cepat dan efisien. Di dalam birokrasi pemerintahan, AI digunakan untuk banyak hal yang membantu meningkatkan pelayanan publik. Adapun penggunaan AI, yang pertama birokrasi yang lebih cepat dan efisien. Dalam birokrasi, banyak pekerjaan yang sifatnya rutin seperti memproses dokumen, mengelola data, atau menjalankan prosedur standar. Dengan AI, proses jadi lebih cepat karena AI bisa bekerja tanpa lelah. Hasilnya pun lebih akurat karena AI mengikuti aturan yang sudah diprogram tanpa terpengaruh suasana hati, lelah, atau kebingungan. Contohnya, jika dulu mengurus KTP membutuhkan beberapa hari karena melibatkan banyak proses manual, dengan teknologi AI, masyarakat hanya perlu mengisi data di aplikasi dan dokumen bisa langsung diproses secara otomatis. Yang kedua, ada layanan masyarakat jadi lebih mudah dan terjangkau. AI mendukung terciptanya pelayanan publik berbasis aplikasi atau super APPS. Aplikasi ini memungkinkan pelayanan lebih praktis, tidak perlu lagi datang ke kantor pemerintah. Semua bisa dilakukan di rumah lewat ponsel atau komputer. Pelayanan terintegrasi semua kebutuhan masyarakat seperti pembuatan dokumen, pembuatan surat izin, pengajuan pajak, pembayaran pajak, bisa dilakukan di dalam satu aplikasi. Pemerintah bisa melakukan data besar yang dianalisis oleh AI untuk memahami kebutuhan masyarakat dan membuat kebijakan yang lebih tepat. Misalnya, pemerintah bisa menganalisis data tentang daerah yang rawan banjir menggunakan AI, lalu memprioritaskan pembangunan infrastruktur apa yang sesuai dengan daerah tersebut. Yang ketiga, ada hemat anggaran negara. Salah satu manfaat besar dari menggunakan AI adalah penghematan biaya jangka panjang. Dengan menggantikan beberapa pegawai dengan teknologi, negara tidak perlu lagi membayar gaji, tunjangan, dan pensiun untuk posisi-posisi tertentu. Biaya awal pembangun sistem memang besar, tapi setelah itu hanya perlu biaya perawatan teknologi saja. Misalnya, jika dulu ada banyak pegawai yang bertugas di loket pembayaran atau layanan, sekarang masyarakat bisa mengakses layanan mandiri lewat mesin atau aplikasi. Yang keempat, yaitu kolaborasi antar instansi jadi lebih baik, memungkinkan semua data dari berbagai instansi pemerintah terhubung dalam satu sistem. Hal ini memberikan banyak manfaat seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jika semua data terkumpul dalam satu sistem, pemerintah tidak perlu lagi mencari data dari berbagai tempat, menghindari duplikasi kerja juga. Misalnya, data tentang penduduk tidak perlu lagi dimasukkan ulang di setiap instansi karena sudah ada dalam satu database nasional. Ini juga mendukung inisiatif Satu Data Indonesia, di mana semua informasi terpusat dan bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, membantu pegawai fokus pada tugas yang lebih penting. AI menggantikan pekerjaan yang sifatnya teknis dan berulang. Pegawai negeri jadi bisa lebih fokus pada program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
dengan lebih banyak waktu untuk berinteraksi langsung dengan warga. Yang keenam, mengurangi korupsi dan penyimpangan. Salah satu keuntungan besar dari penggunaan teknologi AI adalah transparansi. Dengan pelayanan yang dilakukan secara otomatis dan daring, tidak ada lagi interaksi tatap muka, mengurangi peluang suap atau pungutan liar. Data lebih aman karena semua proses terekam secara digital, sulit untuk memanipulasi atau menghilangkan data. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas pegawai. Teknologi mendorong pegawai untuk terus belajar dan berkembang. Mereka perlu menguasai keterampilan baru seperti cara mengoperasikan sistem digital, meningkatkan kreativitas dan kemampuan analitis agar bisa mengambil keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Dengan ini, pegawai menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing di era digital. Selanjutnya, dampak positif dan negatif kecerdasan buatan. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, efektivitas birokrasi. Penggunaan AI dapat birokrasi meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelayanan publik, mengurangi waktu dan biaya operasional. Yang kedua, penghematan anggaran, yaitu dengan menggantikan aparatur negara atau ASN yang tidak efektif. Dengan teknologi, pemerintahan dapat menghemat anggaran yang sebelumnya digunakan untuk gaji pegawai. Yang ketiga, meningkatkan kualitas layanan. AI dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyediakan layanan yang lebih cepat dan akurat, serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Yang keempat, digitalisasi dan modernisasi. Dengan ini mendorong transformasi digital dalam pemerintahan yang dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan transparansi. Yang selanjutnya, dampak negatif. Pertama, tingkat pengangguran, yaitu penggantian ASN dengan robot dan AI dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran karena banyak pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Yang kedua, ketidakadilan dalam pelayanan. Memberikan potensi bias dalam algoritma AI dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil, terutama dalam konteks pelayanan publik. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Masyarakat dan pemerintahan mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi yang dapat mengurangi kemampuan manusia untuk beradaptasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang keempat, resiko keamanan dan privasi. Penggunaan AI dalam pengolahan data publik dapat menimbulkan resiko terhadap privasi individu dan keamanan data, terutama tidak ada pengangguran yang Dengan kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Yang pertama, ada penggunaan robotik dan otomatisasi untuk tugas rutin. Contoh pertama yaitu robot pengganti ASN atau aparatur sipil negara. Robot dan otomatisasi dapat digunakan untuk menggantikan sejumlah tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh ASN. Contohnya dalam pelayanan publik atau administrasi, di mana tugas-tugas seperti pengelolaan arsip, pemrosesan dokumen, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien oleh robot. Robot-robot ini dapat bekerja tanpa henti, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia, dan meningkatkan kecepatan kerja, terutama dalam tugas-tugas yang sifatnya repetitif dan membutuhkan ketelitian tinggi. Contoh kedua, ada Internet of Things atau biasa yang disebut dengan IoT. IoT merujuk pada jaringan perangkat yang terhubung dan dapat saling berkomunikasi untuk memonitor dan mengelola infrastruktur atau perangkat secara otomatis. Dalam konteks infrastruktur publik, IoT biasanya digunakan untuk memantau kondisi fisik layanan seperti jalan, jembatan, dan saluran air. Sistem berbasis IoT ini dapat memberikan laporan secara real-time tentang status dan kondisi infrastruktur tersebut, sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Ada sistem pemerintahan berbasis digital atau e-government. Contoh pertama yaitu e-government dan pelayanan publik. Digitalisasi pemerintahan atau e-government adalah langkah untuk menyederhanakan birokrasi melalui platform berbasis web dan aplikasi mobile. Melalui e-government, masyarakat bisa mengakses layanan publik dengan mudah tanpa perlu datang langsung ke kantor pemerintahan. Proses seperti pengajuan izin, pembayaran pajak, atau permohonan bantuan sosial dapat dilakukan secara online. Hal ini meningkatkan efisiensi, mempercepat proses pelayanan, dan menciptakan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu, e-government mempermudah masyarakat untuk memberikan feedback langsung terkait pelayanan publik yang mendorong pemerintahan yang lebih responsif. Dan contoh kedua, pelayanan pemerintahan yang lebih cepat dan efisiensi.
Dengan adanya teknologi seperti robotik dan IoT, pemerintahan dapat mengotomatisasi sejumlah layanan publik yang biasa memakan waktu seperti pengelolaan data, verifikasi dokumen, dan pemrosesan permohonan. Hal ini mengurangi bottleneck yang disebabkan oleh proses manual yang memakan waktu. Hasilnya, pelayanan bisa lebih cepat dan efisien, dan lebih bebas dari kesalahan manusia. Dan yang ketiga, ada perubahan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Contoh transformasi peran ASN dengan teknologi robotik dan otomatisasi yang mengganti tugas-tugas administratif yang repetitif. Peran ASN akan lebih berfokus pada kegiatan yang lebih strategis. Mereka akan terlibat dalam pengambilan keputusan penting, pengelolaan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Dan yang ketiga, ada perubahan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Contoh transformasi peran ASN dengan teknologi robotik dan otomatisasi yang mengganti tugas-tugas administratif yang repetitif. Peran ASN akan lebih berfokus pada kegiatan yang lebih strategis. Mereka akan terlibat dalam pengambilan keputusan penting, pengelolaan kebijakan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Hal ini menciptakan peluang bagi ASN untuk berfokus pada tugas yang lebih berdampak langsung terhadap perbaikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik. Teknologi akan membebaskan mereka dari pekerjaan yang sifatnya rutin dan berulang. Contoh kedua, ada pengelolaan kinerja ASN atau aparatur sipil negara. Penggunaan data analitik akan membantu dalam memonitor dan evaluasi kerja ASN secara objektif dan efisien. Dengan data yang dikumpulkan secara digital, pemerintahan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengukur produktivitas, dan mengevaluasi kinerja tanpa bias. Hal ini juga kemungkinan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih berbasis pada hasil kerja ketimbang proses. Dengan pengukuran kinerja yang lebih bagus dan terukur dan juga transparan, dengan teknologi ini ASN dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan penyelesaian masalah yang kompleks. Sementara teknologi akan menangani tugas-tugas rutin yang lebih operasional dan administratif. Penggunaan robotik dalam pelayanan publik merupakan bagian dari inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Contohnya, chatbots dan virtual assistant. Implementasi chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan masyarakat seperti layanan pengaduan, informasi, dokumen, atau prosedur administrasi. Yang kedua, adalah robotik untuk pemantauan dan supervisi merujuk pada penggunaan teknologi robot untuk mengawasi, memantau, dan memastikan kelancaran operasi di berbagai sektor. Robot ini sering dilengkapi dengan sensor, kamera, dan sistem percerdasan buatan AI untuk menganalisis data secara real-time dan memberikan umpan balik yang akurat. Contohnya, seperti drone dan sensor otomatis digunakan untuk memantau proyek pembangunan lahan, pertanian, atau area rawan bencana secara real-time. Yang ketiga, ada transformasi digital dalam konteks pemerintahan adalah proses penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan pelayanan publik. Bagi aparatur sipil negara atau ASN, transformasi digital tidak hanya tentang menggunakan teknologi baru, tetapi juga perubahan dalam pola pikir, proses kerja, dan budaya kerja untuk mendukung layanan berbasis digital. Pelatihan bagi ASN sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai untuk menghadapi tuntunan di era digital ini, teman-teman. Contohnya itu seperti robot pembimbing, menggunakan robot atau simulasi AI untuk melatih ASN dalam teknologi digital dan manajemen data. Yang keempat, ada kios digital dengan robotik adalah sebuah inovasi teknologi yang menggabungkan fungsi kios digital atau Yang keempat, ada kios digital dengan robotik adalah sebuah inovasi teknologi yang menggabungkan fungsi kios digital atau digital kios dengan kemampuan robotik untuk memberikan layanan yang lebih interaktif, otomatis, dan efisien. Contohnya itu seperti kios layanan yang mandiri dilengkapi dengan robot interaktif untuk membantu masyarakat mengurus dokumen tanpa memerlukan interaksi manusia langsung. Yang kelima, ada robot auditor nih, adalah aplikasi teknologi berbasis robotik, kecerdasan buatan AI, dan otomasi proses yang digunakan untuk melakukan fungsi audit secara efisiensi dan akurat. Robot auditor ini dirancang untuk membantu atau menggantikan sebagai tugas auditor manusia dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan data. Nah, bisa
bisa diambil contoh dari robot auditor, yaitu robot yang dilengkapi dengan AI untuk memeriksa laporan keuangan, efisiensi kerja, atau kepatuhan regulasi. Dan yang terakhir itu ada di mana, yaitu sistem hybrid ya. Sistem hybrid adalah sistem yang menggabungkan dua atau lebih pendekatan teknologi atau metodologi yang berbeda untuk mencapai keunggulan yang lebih optimal dibandingkan jika hanya menggunakan satu pendekatan saja. Nah, istilah hybrid ini banyak digunakan di berbagai bidang seperti teknologi, energi, kendaraan, pendidikan, dan lainnya. Jadi, sistem hybrid itu adalah kolaborasi antara robot dan ASN dalam mengelola yang membutuhkan keterampilan manusia dan otomasi teknologi. Dengan mengintegrasikan robotik ke dalam birokrasi, diharapkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik meningkatkan secara signifikan, sekaligus menyiapkan ASN untuk peran yang lebih strategi di era digital. Jadi kesimpulannya itu, dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan robotik dan teknologi digital untuk menggantikan beberapa peran ASN dapat membawa banyak kemajuan. Fokus akan beralih ke pengoptimalan penggunaan teknologi untuk mengelola birokrasi, meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan pelayanan publik. Hal ini akan membutuhkan pelatihan ulang ASN untuk bekerja dengan teknologi baru, serta memperbarui kebijakan yang transisi ke sistem pemerintahan berbasis digital.